Ibrani 10:26. 27 TB2. Sebab, ya, sebaliknya yang ada ialah penantian akan. Itu 27 yang kau baca. Iya, 27 tadi Pak Terba. 26 ya, Pak. Saya minta 26. Kau lihat yang type di bawah 27, kau baca 27 mana? Saya tidak pernah bilang langsung 27. Oke, Pak Ter. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Tahan dulu, maka tidak. Om Joseph. Kalau kita sengaja berbuat dosa setelah mengenal kebenaran, artinya setelah jadi Kristen, kau berbuat dosa, saya berbuat dosa, kita berbuat dosa. Hati-hati dengan Calvin yang tidak ada sakramen pengampunan dosa. Berbuat dosa, baca kembali. Saya ulang ya, Pater. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Om, bisa mengerti di situ? Iya, Romo. Bagaimana seorang Calvinis baca ayat ini? Mereka kan penganut double predestinasi. Di situ dikatakan, jika kita sengaja berbuat dosa setelah kita menerima kebenaran atau sejarah jadi Kristen, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut, melainkan penantian akan kobaran api yang mengerikan dan menghanguskan. Dengan demikian, ketika seorang Calvinis jadi Kristen, dia tidak berdosa lagi. Kalau dia sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Oke, saya tanggapi. Saya belum berikan kesempatan kepada engkau. Engkau belum jelaskan engkau siapa, saya masih dengan Bapak Yosef. Oke? Minta maaf ya, saudara. Nanti ada kesempatan. Ini pasti Calvinis, pasti ini. Joseph. Ya, terima kasih Romo. Apakah saya sudah boleh membuat closing statement biar yang lain, terutama yang di bawah, tidak menuduh lagi bahwa saya ini bidat, Romo. Saya benar-benar Katolik. Bolehkah, Romo? Oh ya, silakan. Begini, Romo. Saya sangat mengagumi Romo. Ya, setelah saya jangan kagum. Saya tidak butuh dikagumi. Ya, tapi ini ungkapan perasaan Romo. Saya menjadi lebih suka baca kitab suci dan lain-lain. Nah, yang mau saya katakan adalah menjawab beberapa pertanyaan komen di bawah Romo. Tadi ada yang komen bahwa kalau saya ini tahu ajaran Calvin itu sesat, lalu untuk apa bertanya di sini? Nah, justru motif saya Romo sebagai orang Katolik, dan saya ingin teman-teman Katolik itu punya senjata saat ditanya, loh, bukankah ada dalam, ya ini lagi-lagi berbeda ya, kalau Romo tadi Roma 8, kalau saya Roma 9, ayat yang saya kutip itu betul, anggaplah Romo. Saya hanya ingin saya dan teman-teman Katolik bisa menjawab atau memiliki senjata saat orang Calvinis berkata bahwa, oh, Roma ini atau Roma 8 atau Roma 9 itu adalah bicara tentang predestinasi ganda. Nah, justru motif saya hanya ingin punya senjata untuk menyekak skakmat Calvinis itu, Romo. Jadi, mohon maaf untuk teman-teman yang di bawah yang mengira saya itu menyamar jadi Katolik, Anda salah. Setelah ini mungkin saya akan siapkan untuk pengertian predestinasi ganda biar saya nanti bisa bertanya lagi kepada Romo, karena belum ketemu. Tapi jawaban Romo semua saya hargai. Tapi belum ketemu. Makanya tadi muncul gelas kopi karena saya mencoba melihat di internet atau di katolisitas tentang predestinasi ganda. Tapi saya pikir cukup ini, Romo. Saya harus mempersiapkan apa itu predestinasi ganda yang sebenarnya biar pertanyaan saya ketemu. Karena bagi saya ini belum ketemu, tapi saya sangat menghargai Romo. Bahkan saat Romo tadi menyanyi tentang mama itu saya menangis, Romo.
karena saya jadi ingat ibu Ya, saya. makanya sekarang pertanyaan saya, predestinasi ganda itu apa bagi engkau? Ini yang tadi ditanyakan dulu oleh ide saya. Kalau engkau tidak mengerti double predestinasi, ini jadi persoalan berat juga. Eh, yang saya pahami selama ini, sejauh ini Romo, maaf kalau salah, makanya tadi saya mengatakan mungkin saya harus menyiapkan dulu definisi dari predestinasi ganda lebih baik. Yang saya pahami adalah bahwa Calvin itu berpendapat bahwa sebagian besar orang ditentukan untuk selamat dan sebagian lagi ditentukan untuk tidak selamat. Kalau begitu, dia anak datang ke dunia untuk apa? Ya, justru itu Romo. Saya sangat tidak setuju dengan Calvin itu, tapi seperti motif saya tadi Romo, saya ingin mendapatkan jawaban yang bisa menjadi senjata untuk membantah Calvinis saat mereka atau pengikut Calvin saat mereka mengutip ayat itu, entah 8 kah, entah Roma 8 kah, entah Roma 9. Itu motif saya Romo. Ya, dimulai Mohon dengan maaf Roma kalau ada 8. Kalau kita baca dari ayat 21 selanjutnya, setelah itu mungkin bisa juga di Roma 9 yang digunakan tadi. Oke, tetapi di sini nanti Tuhan gagal kalau hanya sebagian orang selamat. Iya betul Karena Romo, justru kalau itu kita, iya. ya saya selesaikan dulu. Kalau di dalam Ya. 1 Timotius 2, bantu dulu. 1 Timotius 2 Ayat, tidak. 1 Timotius 2, coba ayat 3 dan 4. itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki semua orang Selamat, ya. Semua orang. semua orang. Oke, sekarang Ya. 1 Timotius 4 ayat ke-10 kalau tidak salah. Yesus juru selamat semua orang atau hanya sebagian orang? Semua orang tanpa kecuali. Bapak, kalau saya suruh sebut ayat itu kita baca dulu, jangan dulu potong. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Baca kembali, jangan salah-salah. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya mereka yang percaya ini harus berjuang lebih, berusaha lebih. Karena yang tidak percaya, yang tidak punya kitab suci, yang tidak punya hukum Taurat menurut Roma 2 ayat 12 sampai 16 tidak bisa baca. Itu akan dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani. Begitu, oke. Jadi pertama kau harus mengerti apa itu double predestinasi. Sudah selamat di sana, nanti ke sana selamat juga. Bahwa Tuhan telah menentukan semua dari sana. Sampai ada pendeta yang mengatakan Tuhan menentukan siapa yang berdosa dan tidak berdosa. Sedangkan dosa itu lahir dari keinginan pribadi dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tahan dulu. Kalau setiap ayat berhenti. Kalau seandainya Tuhan telah menentukan engkau berdosa, di situ ayat itu akan bertentangan. Lanjut. Bagaimana orang berdosa? Lanjut ayat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bayangkan, bagaimana suruh Tuhan Allah, sedangkan dia dipikat oleh keinginan sendiri. Lalu dari keinginan ini, lahirkan dosa atau tidak? Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jangan tentukan Tuhan
Jangan kau paksa Tuhan taruh di situ, sedangkan di Yakobus menjelaskan lain di situ. Jadi sekarang Tuhan tentukan engkau untuk berdosa, Joseph. Oh tidak Romo, sama sekali tidak. Sedangkan ayat itu mengatakan bahwa dosa lahir dari pembuahan keinginan pribadi. Ketika keinginan direalisasikan, dia akan melahirkan dosa, dan dosa melahirkan maut. Maut. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo. Terakhir buat teman-teman di bawah yang menuduh bahwa saya ini Protestan atau bukan Katolik, ya demi Tuhan. Ya mungkin tadi ada yang typing bahwa di sini ada orang yang dari Katedral Timika. Ya, itu saya. Jadi buat teman-teman, mohon maaf ya. Mungkin saya terkesan buru-buru bukan karena marah, tapi karena inginnya cepat, tidak buang waktu gitu. Jadi begitu. Dan satu refleksi buat teman-teman yang menuduh saya itu bidat, tapi dia untuk Romo. Satu kalimat saja, sesuai dengan motif pertanyaan saya tadi. Jika teman-teman di sini orang tidak bilang kau bidat, santai saja. Di bawah banyak yang mengatakan Romo. Joseph, engkau datang ke sini omong dengan saya atau omong dengan yang mereka yang taib? Oh baik Romo, mohon maaf. Kalau engkau omong dengan yang taib, suruh bisa datang lagi. Oh mohon maaf Romo, ya. Engkau komentar lebih banyak komentar tentang orang yang taib daripada yang saya omong dengan engkau. Iya, terima kasih Romo sudah memberikan Jangan sampai engkau kesempatan. kunjung orang punya rumah, omong lagi dengan orang yang di luar itu, di jendela, di apa, engkau omong lebih banyak di sana daripada omong dengan tuan rumah yang kau datang kunjung. Iya baik Romo. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sehat-sehat buat Romo. Buat teman-teman yang dukung saya yang mengatakan, ayo kita hormati yang bertanya. Terima kasih. Ya. Selamat malam, Romo. Terima kasih. Baik, Grace. Mute-kan apostologi itu, dia hanya tanya ulang kembali pas, kopi pas, mute-kan saya itu barang itu. Pak Graceman. Iya, selamat. Perkenalkan dulu Pak, dari mana? Silakan. Iya, saya dari Teolog Reform. Bisa buka kameramu, Pak? Open cam ya Pak. Saya kalau yang dari Protestan yang mau begini, saya suruh buka kamera supaya kita saling kenal. Oke, sebentar ya. Ya, santai sih. Iya. Oke. Silakan, Romo. Ya, silakan engkau yang naik. Itu saya yang silakan. Baik, Oke. saya atur waktunya Romo ya. Silakan Pak Graceman. Oke. Mau nanya apa? Oke. Tadi Romo menjelaskan tentang predestinasi. Dobel, bukan predestinasi. Oke. Dobel. Oke. Berarti kalau double itu adalah pahamnya John Calvin. Benar sekali. Kalau menurut Romo, terima atau tidak? Saya sudah jelaskan tadi bahwa itu semua Calvin punya. Oke. Kenapa John Calvin mengatakan demikian bahwa ada double predestinasi? Ya. Oke, saya baca aja ya. Saya butuh kitab sucinya, bukan ajarannya. Ini saya pakai Alkitab ini. Ya, engkau buktikan secara kitab suci bahwa double predestinasi ada dalam kitab suci, itu yang saya butuh. Oke. Saya Roma 8 ayat 29. Tolong Saya dibaca. baca. Siapa yang baca? Aku atau siapa? Lektor yang baca ya. Oke, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anak-anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itu dasar bahwa predestinasi itu sudah ditentukan. Ya, itu kita sudah baca ayat itu sejak semula. Oke, Mereka pertanyaan saya sekarang, sejak semulanya kapan? Waktunya. sejak semula. Oke, sejak semula itu bukan berada pada titik awal, tapi berada sebelum titik awal. Mana ayatnya sebelum titik awal? Bermaksudnya titik awal itu adalah penciptaan. Mana ayatnya sebelum titik awal? Saya butuh di situ. Ini adalah Pak Romo. Ya, Mana untuk memahami. ayatnya engkau menjelaskan pada sebelumnya, mana dikatakan sebelum titik awal mereka telah dipilih? Mana ayatnya? Kita tidak memahami Allah itu berada dalam roh dan waktu karena dia adalah Allah. Bukan omong tentang Sebentar. Allah. Saya Oke. tidak omong tentang Allah. Omong tentang mereka yang dipilih ini nih. Engkau tadi bilang sebelum titik awal. Mana ayatnya mereka dipilih sebelum titik awal? Mana ayatnya? Sejak semula. Itulah Ya, titik mana? awal. Mana? Menjelaskan sejak semulanya mana? Itu menurut saya bahwa sejak semula Ya, itu menurut engkau, berbicara tapi dari saya tidak butuh Oke. menurut engkau. Saya tidak butuh menurut engkau. Menurut kitab suci, engkau sudah baca Roma 8 ayat 28 sebenarnya sampai 32 yang engkau potong 29, lupa ayat 8, 28, engkau lari ke 30, lupa sampai 32. Maka sekarang saya mau tanya engkau. Engkau bilang telah dipilihnya sejak awal. Sekarang saya mau tanya, sejak awalnya mana ayatnya yang menjelaskan sejak awal itu? Cari dulu di internet. Sejak awal di situ sejak kapan? Oke, di situ sejak semula itu adalah awal. Menurut Romo, sejak semula itu apa? Tapi jelaskan sejak semula yang mana nih? Saya butuh nih. Yang mana nih secara biblis menjelaskan sejak semula? Sejak semula itu merujuk kepada adanya sendiri. Allah itu Mana? sendiri. Oh ya. Sebelum ada apa? Filsafat. Sebelum ada. Yang Oke. mana ayat yang ditentukan sejak semula sebelum adanya? Waktu itu manusia ada atau Oke, tidak? saya sudah jawab. Oke, saya sudah jawab. Sekarang menurut Romo sejak semula itu Tidak. seperti apa? Catatan kaki dia sudah menjawab sejak awal itu sejak kapan sudah menjelaskan? Belum. Udah saya bicara tadi bahwa itu merujuk kepada dirinya sendiri sebelum ada ciptaan. Sebelum ada Itulah ciptaan, maksudnya tetapi ada- siapa yang dipilih? Saya maksud saya yang dipilih ini, orang-orang yang dipilih ini. Apakah mereka sudah sejak awal sudah ada atau tidak? Belum. Kalau begitu Itu adalah bagaimana titik sejak sebelum awal awal. belum ada, waktu itu bagaimana sudah dipilih sedangkan orang yang dipilih belum ada? Loh, apakah kamu membatasi Allah? Saya bukan soal bilang Allah, saya katakan mereka ini yang dipilih ini sejak awal mula kan belum ada. Bagaimana mereka dipilih tapi mereka belum ada sejak awal mula? Oke, saya jelaskan. Ya, kenapa dikatakan bahwa Allah memilih mereka dari sejak semula? Itu berbicara tadi. Mereka itu sebentar. siapa? Mereka adalah orang pilihan Siapakah mereka yang orang pilihan ini? yang ditentukan untuk masuk selamat. Ya, siapakah mereka ini? Tidak disebutkan di situ. Oh, tidak disebutkan ya? Iya, anak di situ dikatakan bahwa orang pilihan. Oh, berarti engkau juga belum tahu orang pilihan yang mana nih? Sekarang, saudaraku, Graceman, sekarang kau pastikan bahwa engkau dipilih. Kalau tadi engkau bilang belum tahu, sekarang engkau bilang, semoga engkau belum tahu juga. Kalau engkau belum tahu juga tidak apa-apa. Kalau engkau sudah tahu, artinya hancur di sini. Engkau sudah tahu bahwa engkau dipilih? Itu adalah bicara haknya Allah. Oh, bukan. Kita Sekarang tidak saya bisa mau tahu, apakah engkau tahu engkau dipilih? Itu saya tidak menilai itu. Berarti engkau jadi Kristen buat apa? Kalau engkau tidak tahu engkau dipilih. Loh, pokoknya di dalam Alkitab percaya kepada Yesus itu selamat. Kalau selamat berarti orang pilihan. engkau sudah tahu bahwa engkau dipilih. Iya, bagi saya kalau percaya itu berarti orang pilihan. Tadi engkau mengatakan bahwa engkau belum tahu bahwa engkau dipilih.
untuk standar siapa orang pilihan itu, saya tidak bisa Saya menjawab. bingung di sini, Itu saya adalah- agak bingung. Cek, engkau pasti tadi dia omong mana? Dia belum tahu dia dipilih, tapi sekarang dia bilang kalau dia percaya dia sudah tahu dia dipilih. Jadi orang pimplang kalau itu. Ya, dia belum tahu Bagaimana? betul. Dia Tadi belum kan tahu. engkau bilang, engkau tadi katakan bahwa engkau belum tahu engkau dipilih. Tapi sekarang engkau bilang semua orang yang percaya tahu bahwa dia dipilih. Jadi di sini nih ada kontradiksi nih, Calvinis nih, baku-baku naik di antara mereka ide ini. Saya bingung. Nggak ada. Itu kan Oh ya, Romo. sekarang ada moderator. Catatan kaki, engkau jelaskan. Dia tadi omong apa? Dia bilang belum tahu dia dipilih, tapi sekarang ketika dia percaya, dia sudah tahu bahwa dia dipilih. Jadi bingung saya. Ya, Graceman, tetapkan posisi Anda untuk menyatakan hal ini. Argumentasi Anda mau dibangun di atas pernyataan belum tahu atau mau mengatakan bahwa semua orang percaya. Yang percaya selamat gitu. Posisi Anda Begini. mana? Oke, kalau saya katakan saya sudah tahu bahwa saya orang pilihan, berarti saya sudah tahu pikirannya Allah. Tidak begitu. Saya tidak begitu. Tapi, oke. Jadi engkau tidak silakan. bisa memiliki pikiran Allah. Loh, seluruh pikiran Allah kita tidak bisa memahami. Dia unlimited, sangat limited, terbatas. Oke. Dia terbatas. Jangan begini. Saya tidak masuk ke tulip. Saya tidak omong tentang tulip. Engkau sudah mau masuk ke tulip. Jangan sampai tulipmu jadi tulip yang engkau barusan limited, yang engkau omong jangan sampai jadi bunuh diri di sini. Sekarang engkau bilang tidak bisa memasuki pikiran Allah. Sedangkan Paulus bilang milikilah pikiran dan perasaan Allah. Kita baca, kita buat pembuktian. Filipi 2 ayat 5, Paulus bilang, milikilah pikiran dan perasaannya Allah. Lalu engkau bilang tidak bisa. Jadi sekarang ada kontradiksi kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan Paulus memiliki pikiran Kristus atau tidak? 1 Korintus 2 ayat ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana? Engkau tadi bilang tidak bisa. Tapi berarti bertolak ke belakang dengan Santo Paulus yang omong di sini. Engkau siap baik-baik dulu baru datang ke rumah Oi, Graceman. Graceman. Oh, udah selesai. Bunuh Oke. diri. On cam, Ini- Graceman. On cam Ini saja, ada- Pak. Terima saya- itu, saya sudah kirim. Terima itu, Gimana? Pak. Terima kameranya dibuka. Saya sudah minta dibukakan kamera. Oke, ini sibuk anak ini. Oh tidak. Jadi bagaimana? Ada dua Oke. kontradiksi nih. Yang pertama engkau bilang engkau tidak tahu bahwa engkau sudah dipilih. Yang kedua engkau bilang ketika engkau percaya engkau sudah tahu engkau dipilih. Yang kedua engkau bilang tidak bisa memiliki pikirannya Allah. Tidak bisa karena pikiran manusia itu punya limitasi tertentu. Tetapi Santo Paulus bilang milikilah pikiran dan perasaannya Allah. Dan dia barusan dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan saya memiliki pikiran Kristus. Ada dua kontradiksi di sini. Ini lari kemana-mana. Kalau kita Bukan bahas lari, itu, Ceka, oke. saya lari kemana-mana atau ini memang dia punya pernyataan? Karena kita Tidak, ada hubungan tidak. nanti dengan pemilihan. Betul. Dan itu saya akan menjelaskan tulip kalau engkau mau untuk engkau. Bantahan terhadap kitab suci terhadap tulip. Tentang Silakan. tulip yang 5 tulip yang kau punya. Makanya sekarang saya mau pastikan kembali ke Roma 8 ayat 28. Bukan 28 yang kau mau baca. Dari 29 lalu kau lari ke 30. Oke, yang di sini yang saya mau tanyakan engkau, pastikan bahwa engkau adalah salah satu dari yang dipilih oleh Yesus sejak semula. Pastikan ke saya. Iya, kepastiannya itu karena saya menerima dia. Itu. Berarti kalau kau tidak menerima dia, engkau tidak pasti engkau dipilih. Berarti syaratnya untuk mengatakan bahwa engkau dipilih, artinya engkau menerima dia dulu. Kalau engkau tidak menerima dia, artinya Allah gagal di dalam memilih. Oke. Karena apa? Karena Allah memilih
ketika engkau menerima dia. Kalau begitu, Allah ini sebelum engkau menerima dia gagal di dalam pemilihan. Oke. Makanya saya kutip Roma 8 logika. ayat. Kau pakai Oke. logika. Oke, logika dengan dasar juga. Dasar juga pakai logika. Oke, silakan. Oke, silakan dasar pakai logika seperti mana ayat. Oke. Oke. Itu saja mas di sini saudaraku. Saya pakai logika biblis. Saya tidak pakai logika lain. Sekarang saya hanya mau clearkan engkau. Buktikanlah bahwa tanda engkau dipilih itu seperti apa. Tapi sejak semula. Oke. Tanda saya dipilih itu karena saya ditarik oleh dia. Yesus berkata, ya kan? Aku datang untuk mencari. Itu yang dicari itu siapa? Oke. Ditariknya di mana ayatnya? Dia menarik orang-orang pilihan itu. Dengan cara apa dia menarik? Dengan menebus. Pakai tali, Pastor, pakai tali tambang tariknya. Iya, betul. Itu Yesus penebusan. menarik. Teman-teman, biar saya lihat. Ah. Yesus menarik seseorang dengan menebus. Di sini ada dua kata kerja yang berbeda, menarik dan menebus. Nggak, Yang bukan mana yang begitu. benar nih? Saya jelaskan. Jangan begitu. Silakan. Dengan ayat, Dia apa dengan menarik- ayat? Saya butuh ayat lah. Kok satu ayat? Romo aja tidak bantah ayat ini. Itu sudah jelas tadi. Ya, saya bukan omong tentang saya bantah. Saya bilang saya butuh kau jelaskan dulu setelah saya bantah. Udah saya sudah jelaskan tadi. Makanya engkau belum menjelaskan ke saya sejak kapan kau Oke. dipilih. Oke. Saya jelaskan ayat ini dulu ya. Tadi saya belum menjelaskan. Mungkin karena saya tidak jelas, mungkin Romo sudah mengerti ayat ini sebenarnya. Oke, bisa dikatakan sana. Oke. Kita clearkan dulu. Jadi begini. Oke. Engkau membuktikan kepada saya bahwa engkau dipilih ketika engkau percaya. Oke. Harus merujuk pada Alkitab dulu. Jangan merujuk pada orangnya dulu. Dipilih atau tidak dulu. Iya. Sekarang Kita harus sesuai dengan Alkitab. Buktikan dengan saya secara Alkitab bahwa engkau dipilih karena engkau percaya. Tunjukkan itu. Engkau percaya dulu baru Tidak bisa usah merasa kita diri keluar dipilih. dulu, Romo. Saya tidak mau keluar. Kita mengarah pada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Itu yang kita rujuk. Mana tadi engkau? Saya minta ayat yang mana? Bahwa engkau, saya minta ayat dari tadi nih. Tunjukkan ayatnya. Engkau percaya dulu, baru sebagai pembuktian. Engkau percaya dulu, baru engkau merasa diri dipilih. Mana Begini, Romo. ayatnya? Roma 8 tadi itu sudah menjelaskan, tapi Romo tidak bantah. Ya kan? Saya jelaskan Saya bukan sebentar. bantah ayat, saya belum. Sebentar. Di situ saya tanya Romo nanti. Sebab semua orang yang dipilihnya, semua orang itu merujuk kepada mereka itu. Makanya dia selanjutnya, mereka juga ditentukannya dari sejak semula. Saya tanya si Romo, itu mereka itu siapa dan mereka ditentukan itu bagaimana? Ini saya harus jelas. Ini saya suka. Oke, kita Silakan. baca kembali dari 28 sampai 32. Silakan. Dari tadi kayak kau tanya begitu, saya sudah jelaskan. Tapi kan tadi engkau belum tunjukkan ayatnya bahwa engkau merasa diri dipilih ketika engkau percaya. Ini jadi persoalan besar. Pertanyaan saya, sebelum masuk ke penjelasan, gampang sekali penjelasan untukmu. Pertanyaan saya, seorang bayi sudah bisa percaya? Bukan jangankan dia di Bukan. Seorang bayi sudah bisa percaya atau belum? Karena standarmu membuktikan bahwa Allah memilih engkau ketika engkau percaya. Pertanyaan saya, seorang bayi sudah bisa percaya? belum. Kalau Belum. begitu mereka belum dipilih karena mereka belum dipilih. Bukan betul. Pemilihan itu bukan berdasarkan karena dia percaya. Memang dipilih, tetapi dia ditetapkan untuk menjadi percaya ketika Yesus datang pertama kali. Ini kontra lagi ini Pak. Ini kontra Nggak lagi ada yang kontra, ketiga nggak ada ini. kontra, nggak ada kontra, Tidak nggak ada. konsisten. Loh, Kamu tidak bagaimana? konsisten pada Saya nggak pernyataanmu. konsisten loh. Mereka dipilih. Itu dipilih itu. Makanya kita baca Roma 8 atau Dipilih karena 8 itu sudah jelas. Tenang dulu. Ya, mereka ditentukannya dari sisi semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Itu dipilih dari sisi semula. Oke, serupa. Tahan dulu. Nah, itu. Oke. Oke, sekarang ketika Yesus memulai pengajarannya, siapa yang dia pilih pertama? Ketika Yesus memulai pengajarannya, siapa yang dia pilih pertama?
di situ adalah bicara haknya Allah. Kita tidak bisa mengetahui bahwa siapa yang dia pilih-pilih dari sejak semula. Oke, Tapi oke. sekarang berikan tanggapan Saya Romo dulu. jelaskan. Siapa di situ? Iya, saya Kalau Anda jelaskan. Romo tahu. Makanya, ya saya akan menjelaskan ke engkau. Saya kesian engkau belajar kitab suci di mana ini. Oke, kita baca dari ayat 28 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, tahan dulu. Mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. ayat 28 selesai itu? Ya, Indri, ayat 28 selesai. selesai Pater, selesai. Oke. Mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana. Allah. Sekarang kita mulai bongkar siapa yang dia panggil pertama ketika dia mulai misi pengajarannya dan pewartaan Injil. Markus 3 ayat 13. Garis bawahi, panggil, sebentar dikehendaki. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Berapa orang lanjut? Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberikan Injil. Memberitakan bukan memberikan. Baca ulang. Memberitakan Injil. Makanya baca saya. Berapa orang? Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ada dua kata kunci. Panggil sesuai dengan yang dikehendakinya. Kehendaki. Ini penting sekali. Sekarang yang panggil sudah Roma 28. Sekarang 29. Oh, di mana orang nih? Oh, pergilah dia kah? Oke, coba saya jelaskan sedikit. Sekarang 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Garis bawah kata kunci itu Serupa. Catatan kaki engkau ke Ibrani 2 ayat 17. Serupa atau tidak serupa dengan Yesus, para rasulnya ini. Baik, Pater. 2 ayat 17 berbunyi, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Serupa atau tidak kalau dikatakan disamakan? Serupa, Pater. Untuk apa serupanya? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia menjadi sulung dari banyak saudaranya. Bagaimana tahu bahwa yang lain adalah saudaranya? Bagaimana tahu bahwa para rasul adalah saudaranya? Yesus pertama kali mengatakan, ceka, engkau bantu di Yohanes 20 ayat 17. Pertama kali, ya, ayat ini digunakan oleh Steve untuk serang Yesus punya Tuhan, tapi tidak tahu konteks hermeneutiknya. Oke, pertama kalinya Yesus mengatakan kepada para rasul adalah saudara-saudaranya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tahan dulu. Mana Rian, Congor? Kau naik ke sini tuh kalau kau Congor seperti yang tadi yang naik tadi. Sama nanti kamu lari diam-diam. Oke, lanjut. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bapakku, Bapamu.
kita punya Bapa yang Allah ini melalui adopsi, Yesus punya secara nature-nya sebagai anak. Karena itu kita baca kembali ayat 29 tadi. IDC Roma 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya Tahan itu dulu. User, saya bisa omong semua, tapi saya diserang terus begini, saya harus diam kah? Gaskan aja, Pater. Oke, lanjut baca kembali. Saya ulang yang Pater, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Tahan dulu. supaya Tahan dulu, yang ini saya di Ibrani dikatakan bahwa supaya dia sebagai imam besar disamakan dengan saudara-saudaranya. Di situ bilang di Roma bilang serupa dengan anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. tahan dulu di situ. Ingat bahwa di Markus 3 ayat 13-14 dia memanggil para rasul yang Dikehendaki. dikehendaki. Lanjut sekarang kita akan temukan dikehendak nih. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Baca kembali ayat itu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mau lihat penggenapannya? Catatan kaki, Matius 19 ayat 28. Siapa yang dimuliakan bersama dengan Yesus? Siap. Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Perkara selesai. Lanjut, IDC sampai 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pergilah, aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Bukan pergilah, mesti ajarkanlah semua yang kuperintahkan. Ketahuilah aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Dia omong tentang siapa ini? Jadi saya pikir reform, kesian ya Calvinis nih. Tidak ada yang Calvinis lebih pintar lagi. Ini saya belum masuk tulip lagi. Kalau tulip saya tumbang semua tulip. Mau kamu lihat sama ada satu kalau ada yang saya belum kirim untuk kau. Cek bagaimana kitab suci menumbangkan tulip di sini. Sebentar. Di tulip ya. Tulip. Mana tulip di mana tulip membongkar tulip ini nih. Untung tadi kalau dia belum turun saya hancur di sini, tulip kasih hancur sih. Membongkar tulip, Alkitab menjawab doktrin Calvinis, sebuah tinjauan teologis tentang kasih karunia karena bebas dan karakter Allah. Apakah iman adalah sebuah program yang ditanamkan Tuhan atau sebuah respon manusia terhadap kasih karunia-Nya?
Wih, hancur ya. Calvinis bilang takdir mulia. Jika iman semata-mata adalah tindakan Allah atas manusia, undangan Alkitabiah untuk meresponnya kehilangan makna. Bertobatlah, kehilangan makna. Alkitab secara konsisten memberikan undangan seperti dalam Yesekiel manusia diberi peringatan dan kapasitas sejati untuk berbalik dari dosa kepada Tuhan. Keselamatan bukanlah takdir tanpa pilihan, melainkan respon terhadap panggilannya. Oke, sekarang matriks diagnostik tulip ya. Maaf ya. Karena dia reform, maka saya menjelaskan sedikit tulip ini supaya tahu semua. Mana tadi? Matriks diagnostik tulip, huruf total depravity. Manusia mati dan tidak bisa merespon panggilan. Realita Alkitabiah, kasih karunia memampukan manusia untuk merespon. Kalau begitu ini rusak di sini. Berarti kasih karunia tidak mampu lagi yang dimiliki manusia untuk merespon. Unconditional election, dipilih tanpa syarat sebelum dunia dijadikan. Yang dia omong nih tadi. Seorang menjadi umat pilihan setelah percaya. Bagaimana dia telah ditentukan dari sana. Sedangkan di sini, bertobatlah, percayalah. Barang siapa yang percaya diselamatkan atau tidak, bantu dulu. Markus 16, 15, 16. Berarti tidak dipilih dari awal. Bayangkan, dipilih tanpa syarat sebelum dunia dijadikan. 15, Markus 16, 15, 16. Markus 16, 15, 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. CK, berarti engkau yang memutuskan untuk percaya atau tidak untuk diselamatkan di situ. Berarti engkau yang memutuskan untuk percaya untuk diselamatkan atau tidak di situ. Yang memutuskan untuk percaya. Ya, berarti ini unconditional election hancur, dipilih tanpa syarat sebelum dunia dijadikan untuk selamat, hancur kan? Hancur total. Oke, limited. Kristus hanya mati untuk umat pilihan. Sekarang Kristus mati untuk semua, Kristus mati sebagai tebusan untuk semua orang, tidak tadi yang dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Tolong baca. Untuk semua orang, Romo. Baca 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Untuk yang menghendaki atau tidak menghendaki, untuk semua orang selamat. Dia menghendaki semua yang orang baik. selamat. Dia kita baca itu. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat Berkenan, tahan dulu. Berkenan kepada Allah atau tidak? Berkenan. Ya, dia adalah juru selamat kita. Apa yang dia kehendaki? Lanjut ayat 4-nya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jangan ditipu oleh tulip ini, oleh si Calvin ini. Kasih karunia diselamatkan, bayangkan Kristus hanya mati untuk umat pilihan. Bagaimana? 1 Timotius 4, dibaca kembali 4 ayat 10. Yesus juru selamat untuk semua manusia atau tidak? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua orang, semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kasih karunia keselamatan tidak bisa ditolak. Contohnya, cek Minayung, kalau saya sudah beri kau kasih karunia, kau tidak bisa ditolak lagi. Ternyata kita ini masih tolak atau tidak tolak? Tolak. Kita makanya kita punya keinginan membuat kita menolak atau tidak menolak tawaran Allah. Masih ada yang menolak. Barang siapa yang bertobat, percaya, diselamatkan. Berarti ini gak gugur juga. Manusia memiliki kebebasan untuk menolak. Makanya tadi dosa tadi bukan Tuhan yang tentukan, melainkan karena engkau punya keinginan hati, dan ketika keinginan itu dibuahkan, direalisasikan, dia melahirkan dosa, dan dosa melahirkan maut. Baca, tolong baca ayat 14-15 dari Yakobus tadi. Yakobus 1, 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berarti kau jangan suruh bilang Tuhan Allah yang pilih untuk kau. Mereka katakan, ini yang jadi persoalan P-nya dari tulis P. Mengatakan bahwa orang pilihan mustahil lagi untuk murtad. Serius nih. Serius nih. Calvinis tidak murtad lagi. Alkitab memberikan peringatan nyata tentang bahaya kemurtadan. Zaman akhir ini. Mau tahu 2 Timotius 3 ayat 1 selanjutnya. Ada orang-orang yang beribadah tetapi tidak kayak dia. Kita baca kemana? Maaf Pak, Timotius 2 Timotius 3 ayat 1. Selanjutnya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Engkau baca apa tadi? 2 Timotius 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Engkau baca yang di type tuh kak engkau nih. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan Teman-teman, saya jam 10 tolong moderator yang kasih naik, banyak orang tuh tanya lagi. Ini yang terakhir, saya menjelaskan tentang tulis dan saya turun. Oke. Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain. Lanjut, sampai 8. Tidak dapat mengekang diri, ngarang, tidak suka yang baik. Tidak ada ngarang di situ. Engkau tambah di mana? Tidak ada kata ngarang di situ. Baca kembali. Garang Pater. Salah, kelebihan N. Baca kembali itu tuh. Engkau tambah sesuatu yang tidak ada di situ tuh. Oke. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Karena mereka masuk ke rumah-rumah orang yang lemah. Lanjut. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang artinya teman-teman, kalau perempuan lemah maksudnya orang-orang yang berdosa dan apa semua itu mereka jeratnya di situ, yang di penjara, yang di apa. Makanya banyak yang keluar dari penjara jadi pendeta. Di Amerika Latin banyak di situ. Waktu saya di penjara keluar penjara banyak di Amerika Latin itu seperti itu. Dulu pencuri, pembunuh manusia, pemerkosa masuk penjara, di sana diinjili oleh pendeta, keluar jadi pendeta. Ini seperti ini. Lanjut. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Makanya Alkitab memberikan peringatan nyata tentang bahaya kemurtadan.
meninggalkan ajaran-ajaran yang benar dan ikut angin-angin pengajaran yang sesat. Kita bantu dulu di Efesus 4 ayat kalau 11, coba ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjut. Itu yang Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi cukup. Ya, butuh yang angin-angin pengajaran yang menyesatkan semua. Dan kalian mau tahu ada kata murtad, nanti kita baca di ada peluang untuk murtad. Tapi bagi Calvin yang P ini Perseverance of the Saints mengatakan bahwa orang pilihan mustahil murtad. Ada di kitab suci. Alkitab memberikan peringatan nyata tentang bahaya kemurtadan. Kita buktikan sekarang. Ibrani 6. Mulai dari Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Oke, semua yang menikmati dan menikmati semuanya itu, dan lanjut. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sekarang apa yang terjadi? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, Tahan dulu. Jangan dulu. Ini nih, tapi bagi Calvin, mereka yang telah percaya itu orang-orang pilihan tidak mustahil, tidak mungkin murtad lagi. Dan sekarang kita baca, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Tahan dulu. Mereka yang sudah merasa diri itu, yang sudah pilihan itu, mereka yang bilang mustahil murtad itu, Perseverance of the Saints itu, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Namun yang murtad lagi. Kebejatan total tambah misteri iman. Kasih karunia Allah, Titus 2:11, iman manusia, Ibrani 11:1. Oke. Penting sekali teman-teman. Keselamatan ada milik Allah, tetapi iman bukanlah tindakan Allah yang menggantikan kehendak bebas. Ini menjadi persoalan besar. Ketika manusia dikatakan bejat total, tidak bisa buat apa-apa lagi. Dalam pengertian ini kita dijelaskan bahwa alur Calvinis punya alur ya, menempatkan kereta di depan kuda. Bagaimana kalau kereta ini depan kuda? Siapa yang tarik? Bayangkan, lahir baru, percaya, diselamatkan, selesai. Mengajarkan bahwa Allah melahirkan kembali seseorang terlebih dahulu agar ia bisa percaya. Ini menyalahartikan Titus 3 ayat 5. Nanti lain kali belajar. Alur Alkitabiah Efesus 1 ayat 13. Mendengarkan Injil, percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mereka punya terbalik, mengajarkan bahwa seseorang lahir baru, percaya, diselamatkan. Tetapi Efesus 1:13 Om bilang, dengarkan Injil dulu, percaya, setelah itu dimeteraikan. Mereka punya terbalik. Oke, sekarang kita Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Tahan dulu. Injil. Dengar firman. Yang kedua, lanjut.
yaitu Yaitu? Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan. Oke, yang kedua, dengar firman supaya percaya. Lanjut. Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Karena itu setelah percaya baru dimateraikan dengan Roh Roh Kudus. Artinya percaya dahulu mendahului kelahiran Bapa. baru. Tetapi Calvin punya taruh ini kereta ini di depan kuda. Bagaimana? Tidak bisa bergerak. Kalau bagaimana kereta di depan kuda? Siapa yang tarik? Calvinisme Tidak ada. karena itu Calvin punya alur lahir baru, percaya baru diselamatkan. Lucu. Sedangkan Alkitab punya dinamika adalah dengarkan Injil, percaya baru dimeteraikan dengan Roh Kudus, dibaptis. Nah, makanya wartakan Injil, makanya di Markus 16 ayat 15, wartakan Injil, yang percaya dibaptis diselamatkan. Itu alurnya. Calvin memang rusak semua. Pemilihan tanpa syarat, vs panggilan universal. Penebusan terbatas, menyangkal besarnya kasih Allah. Semua ada di sini. Hanya umat pilihan. Sedangkan Yesus bilang, pergilah ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Watakan untuk segala makhluk. Jadi lucu. Kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Kasih karunia ditawarkan kepada semua, tetapi kebebasan manusia mencakup kebebasan yang mendidikan untuk menolaknya. Ingat bahwa Tuhan bilang, jangan kau makan di tengah taman itu ada 2 pohon. Jangan kau makan dari pohon pengetahuan. Apa yang dibuat oleh manusia pertama? Makan. Saya pikir ini yang terakhir ya. Tangisan Sang Kristus. Ini yang pukulan terberat ya, Lukas. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisnya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sertamu, sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus menangisi Yerusalem. Kalau Yesus sudah menentukan, Allah menentukan bahwa Yerusalem hancur, sudah di double predestinasikan di sana hancur, kenapa dia harus menangis? Mengapa Yesus menangisi Yerusalem jika kebinasan mereka adalah kehendak Bapa yang telah ditakdirkan dan tak terelakkan? Tangisan ini membuktikan tawaran anugerah yang tulus dan kesedihan atas penolakan yang nyata. Dan dia datang ke milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Baca Yohanes 1 selanjutnya itu. Ketekunan orang suci yang meritas peringatan. Kemurtatan, ingat tadi yang Timotius 4. Kemurtatan Ibrani 10:26 tadi yang telah kita baca. Kemurtatan Ibrani 6:4-6 yang tadi kita bilang, yang murtad lagi. Peringatan Alkitab tentang kemurtatan adalah nyata dan ditujukan kepada orang percaya. Setelah menikmati semua janji Allah, Roh Kudus dan semua, tetapi murtad lagi, tidak akan diperbaharui sampai mereka bertobat. Itu sangat jelas. Bukan sekedar ancaman, hipotesis. Sintesis keadilan dan Izin, Pater, maaf, saya selesai. Graceman tadi tidak, Graceman tadi mau naik lagi, Pater, bagaimana? Saya sudah jamin buat apa dia Makanya saya pergi sudah buat apa belajar lagi? dulu. Tidak usah ya, Makanya Pater. saya sudah, engkau dia siap baik-baik baru datang lagi, tidak ada guna di sini. Pergi tanpa izin mau datang lagi mana? Tidak usah potong, Oke, saya siap, selesaikan Pater. dulu, tolong. Ya. Jangan dulu Siap. potong, saya selesaikan dulu. Sintetis, keadilan kerat ke Allah. Alkitab penuh dengan undangan, datanglah, bertobatlah, ikutlah aku. Semua ayat itu mengasumsikan bahwa manusia diberi kapasitas oleh Tuhan untuk merespon dengan kebebasannya. Mengajarkan bahwa manusia mati total sehingga tidak bisa merespon, namun Tuhan tetap menghukum mereka karena tidak percaya, sama seperti menyuruh orang cacat lumpuh, bangunlah, lalu menghukumnya karena ia tidak berdiri. Konsep ini melanggar rasa keadilan kita dan bertentangan dengan karakter Tuhan yang telah diwahyukan. Kesimpulan, keselamatan murni anugerah. Manusia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, keselamatan adalah inisiatif dan karya Allah sepenuhnya. Iman adalah respon. Tuhan memampukan semua manusia merespon panggilannya
dan iman adalah respons sadar manusia, bukan tindakan Allah yang dipaksakan terhadap anugerah tersebut. Kasih yang tidak terbatas, penebusan Kristus tidak terbatas pada segelintir elit, undangannya universal. Tuhan tidak mengasihi seperti mesin yang memprogramkan, melainkan seperti Bapa yang merentangkan tangannya untuk seluruh dunia. Ide saya, kalau saya sementara ini tidak usah potong dulu, karena nanti idenya masih mengalir. Oke. Pater, maaf. Oke, buat apa lagi dia datang sini? Engkau pergi tanpa izin, pergi tidak pamit, mau datang lagi, buat apa? Kopi belajar dulu, setelah itu kau datang. Kumpul semua ayat-ayat dulu, kau datang sini. Nanti seperti pendeta kemarin Advent, saudara Romo. Setelah itu dia pergi. Dia bilang saya belum hak jawab saya punya, baru dia pergi. Oke. Terus Pater, izin itu ada satu Elora di atas itu tadi dia mau tanya bagaimana, mau diterima atau besok saja? Saya sebenarnya mau tidur, tapi besok. Elora, silakan Elora. Oh, Romo mau tidur ya? Ya, saya sudah jam 10.21, tapi besok. Engkau dari mana? Engkau Refon? Saya GPDI Pantai Kosan. Oh ya, karismatik, oke. Ya. Mau Yo, silakan. bicara soal sola fide sih, Pastor. Oh, silakan. Romo. Kan yang saya lihat tadi poinnya Romo tadi yang keselamatan murni anugerah. Manusia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Itu saya sangat setuju sekali. Dan iman adalah respon tadi kan. Tuhan memampukan semua manusia melalui panggilannya. Dan iman adalah respon sadar manusia. Saya setuju sekali. Jadi kan menurut sola fide kan, kita diselamatkan hanya oleh iman, bukan perbuatan diri sendiri. Simpelnya kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi cuma pertanyaan saya untuk Elora. Elora, ada sola fide di dalam kitab suci? Kalau eksplisitnya ada di Yakobus 2, eksplisit hanya oleh iman, hanya imannya. Sangat berbahaya Elora. Engkau tidak baca semua di situ. Kita baca Yakobus 2 ayat 24. Engkau hati-hati dengan pernyataan itu. Jadi kamu lihat. Dengar baik Elora. Engkau hati-hati. Tetapi engkau bilang memang ada kata hanya iman, tetapi bukan hanya iman. Yang itu yang bukannya itu yang kau tidak baca. Oke. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi engkau yang tidak baca semua kitab suci, Elora. Selama ini engkau dibohongi oleh pendeta. Ayat itu berbunyi seperti apa? Dibaca ulang dan engkau tafsir. Ya, bukan hanya karena iman. Jadi kamu lihat bahwa tunggu sebentar dulu. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Boleh saya tanggapi ini, Bang? Romo? Boleh. Dari situ ada dua hal atau satu hal saja? Maksudnya dua hal? Antar iman dan perbuatan bergandengan tangan atau hanya iman? Kalau di dalam konteks ini bergandengan, bekerja sama. Kalau begitu hanya iman gugur. Hanya imannya beda konteks lagi. Oh, kalau itu kau baca ayat 22. Jadi kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tanpa perbuatan iman sempurna? Tidak, makanya ada buktinya. Perbuatan itu kan membuktikan iman sempurna. Engkau tunjukkan bahwa perbuatan adalah bukti dari iman. Kau tunjukkan. Oke, Yakobus 2 ayat 18, ternyata sebenarnya satu pasal ya. Yakobus 2 ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi Yakobus 2 ayat 18. Bukan imanku dari perbuatan, imanku dan perbuatan.
Dari bagaimana? Dan- Tidak ada kata dari di situ, kau jangan tambah. Coba baca. Loh, ini yang LAI ini TB. Saya buka ya nih. Tolong Ada dari kok. dibaca. Tolong dibaca. Ini dari kok, bukan dan. Dari Romo, dari di sini. Oh ya, Dari. tidak. Oke, tidak apa. Oke, berarti di situ, LAI-nya. berarti di situ iman saja cukup atau tidak? Kan di ayat ini iman perbuatan itu menunjukkan iman, karena iman Ah, tidak bukan. kelihatan ya. Bukan. Saya akan menunjukkan. Bukan Imanku. iman Iya. ditunjukkan dengan perbuatan, tidak. Dan saya akan menunjukkan imanku dari perbuatan. Iya, Dia betul. tidak, berarti bukan iman yang menunjukkan perbuatan, saudaraku. Iya, perbuatan menunjukkan iman, betul. Iya. Atau Yakobus bilang, dan saya akan menunjukkan. Hmm. Coba baca kembali. Jangan sampai Iya, kau gagal aku. paham di situ. Iya, Aku sesudah ini Pak siapa? Aku ini Yakobus siapa? di sini. Kalau begitu bukan Yakobus. iman yang menunjukkan perbuatan. Subjeknya aku. Menunjukkan Coba kau kepada- baca kembali. Supaya jangan gagal paham Iya. di sini. Di situ Oh, ada iman orang- menunjukkan ada orang perbuatan atau Yakobus yang menunjukkan iman dari perbuatannya. Iya, Kalimatnya itu di terakhir tuh begini, bro. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bukan iman menunjukkan perbuatan, saudaraku. betul. Saya tidak bilang itu. Saya kan bilang iman ditunjukkan dari perbuatan. Iman ditunjukkan dari perbuatan. Kita Bukan. tahu iman Ayat seseorang. itu bukan iman ditunjukkan dari perbuatan. Baca kembali. Ya. Saya baca Menunjukkan ya, Pak. kepada imanku Siapa dari yang menunjukkan perbuatan-perbuatanku. imanku? Bukan iman ditunjukkan Dirinya dengan sendiri. perbuatan. Ya, makanya saya ini siapa yang disebut Ya, di situ? betul. Diri Berarti sendiri. makanya engkau tadi bilang iman ditunjukkan dengan perbuatan. Sedangkan Itu yang di sini menunjukkan tertulis itu siapa? eksplisit. Yang menunjukkan itu Yakobus yang menunjukkan imannya dan perbuatannya. Hmm. Kalau saya hanya iman, Elora, hanya iman ada di ayat 19 kalau hanya iman. Engkau baca. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini ada bedanya, Romo. Karena Bukan. setan tidak percaya. Kalau hanya Ya, betul. setan percaya. Setan percaya, tapi Tapi perbuatan tidak. Ya, maksudnya setan tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita Setan kan percaya Tuhan dan gemetar, tapi tidak berbuat. Iya. Kau jangan ambil alih Bedanya- sembarang itu ayat itu. Coba engkau Bedanya baca setan ayat itu, tidak- setan percaya atau tidak? Iya, memang percaya maksudnya. Tadi barusan engkau bilang Percaya setan ada tidak Tuhan. percaya Yesus sebagai juru selamat. Setan tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi percaya sebagai Tuhan. Kan beda. Yesus bukan Tuhan? Jangan lari ke Yesus situ bukan juru dulu. selamat, setan tidak Jangan percaya lari ke situ itu. dulu. Iya, yang juru selamat Yesus bukan Tuhan. Engkau mau mengatakan Yesus bukan Tuhan? Yesus Tuhan dong. Kalau begitu Tuhan ini juru selamat atau tidak yang namanya Yesus nih? Kalau Tuhan Yesus juru selamat. Kalau dia percaya, berarti di situ ada dua pribadi yang engkau belah. Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat dibelah. Karena Yesus yang dipercaya oleh setan adalah Tuhan, tapi Yesus yang juru selamat dia tidak percaya. Jadi di sini berarti sekte baru lagi. Berarti setan percaya Yesus juru selamat. Tapi dia Menurut tidak Romo. mau berbuat. Artinya tidak mau menerima dalam pengertian hidupnya sehari-hari bahwa Yesus Yes, itu juru selamat. exact. Good, Romo. Ya, setan. Ya. Apa tadi? Pertanyaan saya, di sini engkau membela Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat, sekte baru lagi. Tidak. Berarti ketika di situ ayat mengatakan setan percaya dan gemetar di hadapan Tuhan, artinya setan tidak percaya Yesus juru selamat. Percaya sih, menurut saya percaya yang cuma percaya saja, tidak taat. Iya. Iya, engkau jawab sendiri tadi, engkau protes, engkau jawab sendiri. Bagaimana Elora? Berarti kita menyelamatkan diri sendiri dong kalau kayak gitu dengan perbuatan diri kita. Siapa yang menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan kita? Ya kan kita harus diselamatkan karena Tuhan plus perbuatan diri sendiri. Iman dan perbuatan, Elora. Tuhan Allahku. Iman dan perbuatan kan? Kan sama saja menyelamatkan diri sendiri, perbuatan diri sendiri. Siapa? Karena engkau akan dihakimi karena imanmu atau perbuatanmu? Ayo.
Ayatnya yang di mana dulu tuh? Secara Yang biblis, di- tunjukkan engkau dihakimi karena perbuatan atau karena imanmu. Tunjukkan ayatnya. Oh, saya hakimi. Ketika engkau mati menghadap takhta pengadilan Allah, engkau akan dihakimi menurut apa? Oh, itu apa ya ayatnya ya? Coba kalau Romo tahu, saya juga mau buka 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat. 2 Bagaimana dengan ayat ini? Korintus 5 ayat 10. Saya baca Pater. Yuk. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Menurut ya kan Bukan memang menurut Tuhan saya, membalas menurut, apa yang menurut ini. Iya memang, maksudnya saya ada mau tanya lagi. Tidak, Kan tidak. akan Engkau Romo- jelaskan ini dulu. Engkau dihakimi menurut Oke. perbuatan. Ini baru satu ayat, ini belum semua. Engkau nanti mati di hadapan takhta Allah, engkau dihakimi menurut apa? perbuatan di sini, apa yang dilakukan dalam hidupnya. Berarti imanmu Baik di mana? ataupun jahat. Berarti imanmu di mana? Iman kan menghasilkan perbuatan. Di mana ayat? Sekarang saya mau kejar engkau nih. Ditunjukkan ayat iman menghasilkan perbuatan. Ayo. Titus 3 ayat 8. Oke. Titus 3 Baca. ayat 8, perkataan ini Oke. benar. Tidak. Berapa? Sekarang kau Ini tunjukkan benar. kata iman menghasilkan Oh, perbuatan. kalau Ayo. eksplisit sih tidak ada. Iman Tidak menghasilkan. bisa. Engkau Eksplisit. engkau di sini. Makanya kau bukan Maksudnya- sola skritura lagi, bukan saudara. Engkau bukan sola skritura lagi kalau begitu. Ya ampun. Ini Engkau Titus bukan 3 ayat solat. 8 dulu. Tunggu saya Laura. baca dulu Titus. Titus 3. Tunggu saya baca dulu. Baca. Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudaraku, berusaha. Berarti tidak semua orang percaya berbuat. Di situ apa kata artinya berusaha? Berusaha ingin melakukan, mencoba. Mencoba, iya. Berarti tidak harga mutlak engkau percaya dan engkau berbuat dengan langsung. Berarti tidak semua, saya sudah percaya berarti saya berbuat. Pertanyaan saya sekarang, Elora, engkau sekarang harus jawab saya. Berapa politikus DPR yang Kristen? Oh, saya nggak tahu, Romo. Contoh, engkau Nggak tahu saya, imajinasi. nggak tahu saya. Berapa orang? Berapa politikus yang Kristen? Nggak tahu saya, Romo. Ada Tidak, sih, contoh tapi saya nggak tahu jumlahnya. contoh saja. Ada politikus Kristen Ada dong pasti. dengan sendirinya mereka berbuat baik karena mereka sudah jadi Kan Kristen. ada yang Tidak, buat baik, ada yang konsekuensi jahat, dari ya. ayat tadi yang kau baca, saudaraku. Berarti Iya. berarti bilang perbuatan baik itu dihasilkan oleh iman. Pertanyaan saya, politikus Kristen tidak korup? Ada. Berarti Ada korup. gagal. Apa yang kau bawa ini gagal. Berarti Kan mereka tidak sempurna, Romo. imanmu tidak bisa menjamin bahwa 100% kau beriman menghasilkan buah yang baik. Yes, betul. Ya itu kan setiap hari. total, saudaraku. Ya tidak sempurna, Romo. Saya tidak pernah bilang Bukan, saya kita bukan omong percaya tentang langsung tidak sempurna. Saya analisa pernyataanmu, Elora. Engkau bilang semua orang iman itu menghasilkan perbuatan baik. Makanya sekarang pertanyaan saya, berarti semua orang yang beriman itu dengan sendirinya dia menghasilkan perbuatan baik? Tidak ada Bisa, lagi karena di pembunuh Ibrani manusia yang Kristen? Pertanyaan saya, Elora, Ada. di dalam karismatik tidak ada lagi pencuri? Ada yang kalau ada begitu, yang berdosa. Berarti gagal imanmu menghasilkan perbuatan Itu mau baik. menunjukkan Gagal. mereka tidak sempurna, Romo. Bukan Bukan. menunjukkan iman Saya tidak bukan sempurna. omong sempurna, saudaraku. Hilangkan Ya kata sempurna dong, kan Romo menuntut kalau percaya tidak berdosa lagi. Nggak bisa gitu. Kita tidak sempurna. Makanya saya tadi minta ayatnya mana bahwa iman itu menghasilkan perbuatan. Itu kan buah dari iman. Perbuatan di itu buah Ibrani. dari iman. Ya, Berarti Ibrani 11.
Yang Ibrani 11 karena Ibrani iman 11 Abraham taat. definisi iman, saudaraku, jangan Ya, lari-lari. karena iman Ibrani 11 ayat 8 tuh karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8. Saudaraku, saya Ya, tahu. Karena iman Abraham Abraham taat. taat. Dia Itu tidak menghasilkan enggak? Jangan dulu, dia tidak usir anaknya dari Hagar. Ya, karena Abraham tidak sempurna. Ini kan Bukan, konteksnya taat makanya, untuk pergi saudaraku, Ya, Romo. karena itu gagal kalau engkau bilang perbuatan Bedakan itu keluar konteksnya dari dulu, iman. Romo. Bukan beda Ayat konteks ini dulu. kan karena iman Abraham taat dalam konteks saat Tuhan ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sekarang Ini konteksnya. nanti Yakobus sendiri menjawab. Baca kembali Yakobus dari ayat sekarang ayat 19-20 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. 19. Jadi kau jangan ambil satu ayat Abraham di situ, tetapi di sini Yakobus omong apa tentang Abraham. Baca dari 23, dari 22, 23-nya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Terus Romo? Apa yang dilakukan Abraham? Mina, kenapa Mina? Romo tadi minta ayat 22 sama 23. Loh, Romo 23 dulu katanya. Ya tidak, baca saya dari 22 sampai 23 semua. Makanya Yakobus 2 itu kalau baca dari ayat 1. Hanya Iya, karena kau sentuh kepanjangan, Abraham, Romo. makanya saya sentuh Abraham di situ. Oke. Iya, mau Abraham. Tapi di Roma Baca. yang mana? Baca Mina. Ayat berapa? Biar saya aja yang baca, kamu lama ah. Yakobus 2 ayat 21 sampai dan 23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 21 omong tentang apa? Karena itu Abraham dibenarkan karena baca kembali. Perbuatan. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya, terus dibenarkan karena perbuatan. Iman dan perbuatan saudaraku, makanya 21, Iya. 22 bekerja sama saudaraku. Baca ayat 22, Oke, kita buka. dia bisa paham atau tidak? Iya, saya sudah baca dari tadi. Ayat 26-nya. 26-nya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Baca kembali Memang 24. jelas kan di 24 baca Ya. kembali. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Galatia 5 ayat 6. Iya. Ya, Galatia berapa? Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Sebab Saya bantu ya bagi Pater orang supaya cepat ya. Sebab biar dia bagi sendiri baca. orang-orang yang Ini engkau diam, biar dia baca. sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Elora, pertanyaan saya. Paulus bilang tentang tentang keutamaan kekristenan. Ada 3 keutamaan Kristen. Apa itu? Elora. Iman, pengharapan, kasih. Engkau sendiri yang baca. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, lebih besarnya kasih. Engkau baca ayat 2 dulu.
sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 13-nya. Engkau sudah tahu semua kenapa engkau tidak menghidupi itu. Demikian, ya, saya tidak menolak kasih, Romo. Berarti sola fide gugur ketika engkau tidak menolak kasih. Saya kan bilang kan iman menghasilkan kasih. Karena di Ibrani 11, karena iman Abraham taat. Karena iman Nuh taat. Karena Saudara, iman banyak di sekali. situ Ibrani tidak 11 bisa itu. karena iman nutat. Dia tidak bilang karena iman membuahkan. Tidak, ya tidak. Itu Iya. bukan buah. Itu bukan buah. Ini buah dong, Bekerja karena sama. iman. Bekerja Karena iman sama. Abraham taat. Itu bukan buah ya? pikiranmu, Elora. Elora, kalau begitu Abraham, Yakobus mempertentangkan tadi, baca kembali. Yakobus 2 ayat 21 itu bertentangan dengan Ibrani 11. Tidak bertentangan, itu nyambung. Ya, kalau Karena tidak iman dulu, bertentangan baru di situ, perbuatan. makanya saya tidak mengerti engkau bilang iman menghasil perbuatan adalah buah dari iman. Kalau begitu, Iya. ya. Karena begitu, kalau seorang sudah percaya tetapi dia bunuh, berarti bunuh itu buah dari dia punya iman. Ini Itu yang artinya berbahaya. imannya munafik kan? Bohong. Bukan, Sama Pak, seperti... bukan, ini kau sudah Iya Bang, terminologi Romo baru saya lagi. kasih jawab dulu Romo. Saya juga mau jawab Romo. Maksudnya kan itu kalau saya bilang, oh saya vegan, tapi dia besoknya makan daging, itu artinya apa? Itu artinya namanya dia pembohong. Kalau Bukan. dia bilang saya vegan, tapi dia besoknya makan daging, itu Bukan. namanya pembohong. Dia Sama berdosa. seperti Bukan. Itu maksudnya berdosa. bukan gitu. Sama Itu seperti berdosa. Ibrani 11, Bukan. Ibrani Itu 11. Tunggu Romo saya, Pak. Karena iman Abraham taat. Kalau Bentar, Inggrisnya. Romo, boleh saya masuk sedikit, Romo? Iya, silakan. Ya. Itu berdosa. Dia berdosa karena apa? Karena dia Saya mau mempertegas saja pernyataannya si Elora ini, ya tidak ada di dalam kitab suci mengatakan iman menghasilkan, sehingga kau masuk lagi ke kata iman buah tidak ada. Itu baca tadi Ibrani segala macam itu dia apa? Perbuatan menyempurnakan apa? Perbuatan menyempurnakan iman. Itu. Jadi jangan pakai pikiranmu sendiri. Kalau kamu mau pakai sola-sola, ikut di kitab suci. Romo mau menegaskan itu. Tadi di Ibrani tentang setan. Kenapa Allah itu langsung bilang apa? Setan juga percaya. Romo secara tegas tadi, setan percaya tapi dia tidak berbuat. Ngerti nggak di situ? Terima kasih Romo. Iman, ya saya mau jawab juga. Iman itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu perbuatan. saya hanya butuh, Yakobus 1 ayat saudaraku, 3. karena engkau selalu bilang menghasilkan, saya butuh kata menghasilkan itu. Oke, ini saya buka ya. Yakobus 1 Iman ayat 3 menghasilkan. coba. Oke, iman menghasilkan. Ya, betul. Yakobus 1 ayat 3, saya baca ya. Yakobus Baca 1 dari ayat 3. 1. Baca dari ayat 1. Oh iya. Yakobus 1 ayat 1 sampai Sampai, 3. kau mau sampai 26. Engkau baca sampai 26. Kepanjangan Romo. Tidak bisa, itu omong tentang Kepanjangan iman Romo. dan perbuatan. Saudaraku, itu Iya, omong tentang iman dan kepanjang kali perbuatan. Romo. Satu perikop Sampai omong 3 tentang dulu. iman dan perbuatan. Kalau engkau tidak mau baca, biar ide saya yang baca. Mulai dari ayat 1. Ya kan? Maksud Ya, saya engkau silakan. jangan mutilasi ayat. Silakan. Yakobus 1 Baca ide, biar sampai kamu- 26. Yakobus 2 mulai dari ayat 1 sampai 26 supaya kita bertahan di Yakobus 2 situ. kata? Yakobus 2 1 sampai 26. 1. Satu Pater, kalau iman Oh, ya. dan itu Oke. iman dan hikmat. Oke, silakan. Salam dari Yakobus hamba Allah. Langsung Yakobus 1 ayat 3 yang dia butuh. Oke. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Jangan potong. Ini omong tentang ujian terhadap iman, bukan omong tentang iman. Engkau bagaimana lah? Ujian Jangan kan menguji. potong. Imannya diuji. Bukan, saya bukan omong tentang Menghasilkan. uji imannya. Kita lihat apakah iman tanpa kata ujian, iman menghasilkan. Ini yang saya butuh. Oke, baca. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu ujian terhadap imanmu menghasilkan, bukan imanmu menghasilkan. Inilah Iya betul, iman kan diuji. Oke, sekarang Iman ya, tidak sekarang kelihatan. tidak. Kita pakai Pak Guru yang ada di atas. Pernyataan di situ, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan.
Apakah Ya. di situ dikatakan bahwa ketekunan adalah buah dari iman atau ujian terhadap iman? Tidak, Romo, ada premis ujian itu. Ujian terhadap imanmu. Inilah kesesatan Protestan, Romo. Angkat-angkat ayat ini nggak paham. Itu. Maksudnya begini loh, Elora, justru kamu bawa Yakobus 1 ayat 3 ini membenarkan yang dinyatakan oleh Romo tadi. Ketika Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 23, ketika Abraham diuji untuk memberikan anaknya di mesbah itu kan lahirlah di situ. Gitu loh, Memang imannya harus dia. diuji. Makanya Ya, kan betul. dikatakan tadi di Yakobus Betul. 2 ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena ketaatan. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya, di sini imannya diuji, kepercayaannya, dia percaya tidak kepada sesuatu yang dia tidak kenal, yang tidak pernah dia lihat. Maka dia melakukan dulu, dia lakukan aksi. Oke. Sekarang kita tutup dulu tema ini. Sekarang saya mau buat pembanding dengan mereka yang tidak punya hukum Taurat dan Injil. Apakah mereka juga akan dihakimi? Tanya ke saya nih. Ya, saya tanya ke engkau nih. Oh, tanya ke saya. Tunjukkan Oh, kalau itu ayatnya sih- mereka yang tidak punya kitab suci. Bangsa-bangsa lain, agama-agama lain yang tidak mengenal Kristus, tidak punya kitab suci, tidak punya Injil, apakah mereka akan dihakimi? Karena mereka tidak percaya. Kalau untuk hal itu sih, kalau saya baca kan ada di ayatnya kan untuk orang Yahudi yang percaya hukum Taurat dihakimi menurut hukum Taurat. Kalau yang tidak percaya hukum Taurat dihakimi tidak pakai hukum Taurat. Apa ayatnya itu kalau nggak salah ya? Tidak, pertanyaan saya, kalau begitu mereka yang tidak percaya tidak bisa menghasilkan buah. Iya dong. Kalau nggak, bagaimana bisa taat kalau tidak percaya? Oh, kalau tidak percaya berarti mereka tidak bisa dihakimi untuk selamat. Kalau Injilnya tidak pernah diberitakan ke dia, itu ada cara lain Tuhan. Itu saya belum tahu itu. Kalau Tetapi dia belum pernah ya. dengar Injil ya. Tapi Sama ini sekali. nanti, saudara, nanti tentang perbuatan. Nanti tentang perbuatan. Apa yang mereka lakukan walaupun mereka tidak punya hukum Taurat dan Injil. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Baca tiap ayat berhenti. Indri. Roma 2 Ayat 12. 12 sampai 12 tiap ayat 14. berhenti. Ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Oke, Elora, hidupkan mic. Engkau percaya bahwa mereka yang tanpa hukum Taurat binasa? Ayat itu mengatakan. Kalau di sini tidak ada bilang binasa sih. Di ayat Binasa 14 tanpa sih. hukum Taurat. Bagaimana engkau nih tidak baca di situ? Baca ayat 12 dulu. Baca ayat Oh, 12 dulu. 12. Oh, 12, saya kira 14. Makanya dengar Oke, baik-baik. 12-nya ada. Makanya dengar Ada, baik-baik ada. dulu. Setiap ayat berhenti. Baca 12 dulu. Saya mau tanya engkau nih. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Kalau engkau baca sepintas ayat 12 itu, artinya semua mereka yang tidak mempunyai hukum Taurat akan Binasa. Kau setuju toh? Kalau engkau hanya baca ayat itu. Ya, kalau cuma ayat ini ya. Nah, yang makanya tertulis. pelan-pelan. Sekarang ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Elora, perbuatan di situ membenarkan atau tidak membenarkan di hadapan Allah? Kalau Di situ ayat itu, jangan lari dari Iya. ayat itu. Iya, iya. Bukankah? Nah, berarti perbuatannya Bukan orang yang menghukum Taurat. bukan orang yang mendengarkan, melainkan orang yang melakukan hukum Taurat. Perbuatan hukum Taurat itu bukan mendengarkan, oke?
melainkan mereka yang melakukan hukum Taurat dibenarkan di hadapan Allah. Lanjut ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Eulora, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri di dalam Perbuatan. bukan iman di situ. Mereka tidak percaya Yesus. Tapi mereka melakukan seolah-olah hukum Taurat ada di dalam hati mereka. Lanjut ayatnya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Pertanyaan lagi. Karena mereka melakukan sesuatu walaupun mereka tidak tahu apakah itu ada di hukum Taurat dan tidak hukum Taurat ada atau tidak. Tapi mereka melakukan perbuatan mereka seolah-olah hukum Taurat ada di dalam hati mereka. Sekarang ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kalau kita mau kesimpulan Elora di situ, itu karena iman atau karena perbuatan? Menurut ayat ini perbuatan. Betapa pentingnya perbuatan atau tidak di situ? Perbuatan memang penting, saya tidak Iya, makanya kita Memang masih omong penting. betapa pentingnya perbuatan di situ atau kita dalam konteks ayat ini saya tidak ke tempat lain. Dalam ayat ini sangat penting. Perbuatan memang penting, saya tidak nolak perbuatan. Oke, ini loh orang-orang yang tidak percaya loh. Orang-orang yang tidak punya Injil, tidak punya hukum Taurat loh. Tapi mereka dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka. Kenapa? Karena perbuatan mereka menunjukkan seolah-olah hukum Taurat ada di dalam hati mereka. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau. Kalau engkau buka semua saudaraku, semua Roma yang kita belum baca semua, Korintus, Injil, semuanya sampai Wahyu dihakimi menurut perbuatan saudaraku. Dihakimi menurut perbuatan. Semua ketika engkau mati dihakimi menurut perbuatan. Tadi yang 2 Korintus 5 ayat 10 baru satu ayat yang kita ambil. Sekarang kita lihat tadi menurut Injil. Oke. Matius 16 ayat 27. Ketika Yesus datang nanti dia akan menghakimi menurut apa? Sebab Matius berapa? anak manusia Matius 16 27. Oke. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Elora, di situ katakan semua yang percaya, hanya orang yang percaya atau setiap orang? Setiap orang. Setiap orang ini termasuk Akan ada orang yang upah. tidak percaya? Ya memang. Setiap orang kan setiap orang. Artinya perbuatan itu gagal ketika mengatakan bahwa itu hak buah dari iman. Tidak gagal karena kan karena iman Abraham taat di Efesus 2 ayat 10. Kalau begitu bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Kan yang dalam Ya, engkau sudah jawab sendiri tadi bahwa itu setiap orang, bukan hanya orang yang percaya. Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang tidak percaya, tetapi sedang melakukan perbuatan yang baik dan mereka akan dihakimi menurut perbuatan? Karena itu, saudaraku, gugur di sini. Engkau mengatakan bahwa perbuatan itu dihasilkan oleh iman. kan tadi itu sudah jelas menghasilkan ketekunan, iman, Aduh, saudara. ujian iman.
Tidak tahu lagi harus menjelaskan seperti apa. Memang kalau sudah protes memang Ini sudah loh, tertutup semua. tadi kan sudah kita bahas tadi kan di Roma 2 bahwa ada yang tidak percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka masih tetap mengalami keselamatan itu melalui apa? Hukum Taurat tadi yang secara tidak langsung mereka lakukan. Ini menyatakan bahwa hukum Taurat itu ada di dalam hati mereka. Kan begitu. Itu yang dinyatakan oleh Roma 2 ayat 14 sampai dengan 15, Bro Elora. Makanya di sini menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak beriman, mereka dihakimi menurut hukum Taurat itu sendiri. Jikalau Tidak, mereka dihakimi menurut melakukannya, apa yang ada dalam hati nurani mereka, seolah-olah hukum perbuatan mereka hukum Taurat mengatakan hukum betul-betul Taurat. ada di dalam Hati-hati hati dengan mereka. Nina, hati-hati dengan statement harus Iya, lengkap. sorry dong. Jadi itu ya, karena hal-hal itu, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Di sini kan menunjukkan yang tidak beriman pun itu, Bro. Begitu maksudnya Romo. Oke, Begitu, jangan Elora, balik lagi ke Abraham. sekarang kita analisa lagi. Baca kembali 2 Korintus 5 ayat 10. Untuk semua orang atau hanya untuk orang yang percaya? Setiap Sebab orang. Setiap orang yang pernyataan kedua. Sekarang saya mau yang pertama dulu. 2 Korintus 5 ayat 10. Itu hanya orang yang percaya atau semua orang? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Karena itu Elora, iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan karena perbuatan-perbuatan iman disempurnakan. Elora, tolong baik-baik di situ. Engkau mau bongkar sampai kita pun pantat bengkok. Semua penghakiman terakhir itu dihakimi menurut perbuatan. Di manakah engkau ketika saya lapar? Contohnya di sini, langsung. Matius 25 ayat ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Oke, kenapa? Engkau mau ke sana, ke iblis dan para malaikatnya di api yang tidak terpadamkan, saudaraku Elora? Tidak sih. Karena kan di ayat Ya, baca selanjutnya. Karena itu, engkau mau ke sana, engkau jangan buat ayat selanjutnya. Lanjut. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lanjut. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Karena itu, tidak semua orang beriman mempunyai garantia untuk melakukan perbuatan baik.
1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Bukan karena berbuat. Kenapa menolak hati nurani? Engkau mau tahu kenapa orang meninggalkan imannya? 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu sola fide, hanya iman, tidak bisa memberikan garansi semua orang yang percaya pasti berbuat baik. Cinta, karena akar dari semua kejahatan adalah cinta akan uang, dan karena itu ada dari beberapa orang meninggalkan imannya. Karena tidak menuruti hati nurani mereka yang murni, iman mereka kandas. Jangan pernah kau katakan bahwa perbuatan baik adalah buah hasil dari iman. Bahkan tadi saya tanya, politikus Kristen, tiap hari pergi misa, tiap hari pergi ibadat, haleluya, di karismatik dan semua, di misa, di apa semua, tapi korupsinya minta ampun. Berarti iman mereka tidak ada guna di situ untuk menghasilkan perbuatan baik. Kan kesian sekali di situ. Makanya iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Tidak bisa dihasilkan oleh iman. Karena apa? Karena bagaimana nanti di situ? Nanti bikin malu kita Kristen semua. Yang kalian bilang namakan Kristen. Masih caci maki orang, masih bunuh orang, masih korupsi, masih selingkuh, masih. Berarti iman yang kalian bilang percaya ini tidak menjadi garansi ya perbuatan baik. Boleh saya jawab nih, Romo? Oke. Oke. Gantian ya. Jadi seperti kan kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Arti kasih karunia kan itu. Saudaraku, jangan dulu masuk ke sola grazia. Engkau sudah masuk tema lain lagi nih, Mina. Ini bingung lagi saya ini. Maksudnya itu kan berhubungan maksudnya. Tidak. Kalau bilang sola fide, Tidak, itu sola berhubungan. grazia nanti kita bahas tempat lain. Ini kau sudah loncat ke sola grazia, ini yang berbahaya sekali. Nah, ini Saya berhubungan akan malas maksudnya. karena Karena di ayat kau bilang sola fide, fokus di sola fide. Sola grazia Oke. nanti tema tempat tahun depan ke besok ke setelah tema inilah. Fokuslah di sola fide dulu. Sola grazia Oke, kan. karena kan iya, karena kita kan diselamatkan pada waktu kan Titus 3 ayat 5 kan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan Baca. Titus 3 ayat yang 5 tentang pembaptisan. Hati-hati di situ. Baca kembali. Pada Hati-hati di situ. waktu itu, saya baca. pada Ya, waktu engkau itu, jangan bingungkan dengan perbuatan baik dan pembaptisan. Engkau hati-hati di situ. Engkau sudah salah di sini nih. Oke. pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Amin. tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Eleora, engkau ambil hermeneutik exegesis dari mana? Di situ omong tentang pembaptisan menyelamatkan. Pembanding, ayat pembanding. Di mana Satu kata pembaptisan, Petrus Romo? 3, ayat Tidak pembandingnya. ada kata baptis di Engkau sini, sudah Romo. hermeneutiknya Jangan sembarang sekali di situ. menambah-nambahkan. Di Saya situ sudah cukup ini. Jangan ayat di menambah-nambah, tidak situ ada kata lengkap. baptis. Baca kembali ayat lengkapnya. Di mana Jangan kata hanya baptis? begini. Di situ Saya omong tentang tekankan sama kamu ya, biar di saya situ yang baca. tentang pembaptisan Di mana-mana. menyelamatkan atau tidak di situ. Tidak ada kata pembaptisan di sini. Pada Saya masih waktu bisa melihat. dia, Itu apa permandian? Aduh. Permandian itu baptis loh. Permandian itu baptis loh. Pemandian kelahiran baru Tidak itu ada kata apa? pembaptisan di sini. Permandian itu apa? Permandian kelahiran baru itu apa? permandian hidup kelahiran itu. baru. Aduh, baca Permandian kembali. kelahiran kembali.
Elora, saya kasih Dengar, contoh dengar, sekarang. Elora, Kau tidak saya baca. belajar, Kata belajar, baptis tidak di belajar situ. teologi. Jangan dulu omong teman-teman supaya jangan semua. Baca kembali ayat itu lengkap, oke. Makanya saya menyesal karena kau sebagai Protestan comot-copok dan cocoki sembarang. Oke, baca kembali. Ya, karena tidak ada kata baptis ya. Aduh. Ya Tuhan, Aduh. biar Pater. Pada waktu itu baca- dia baca telah kembali. menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Oleh Kudus. Roh Kudus, bukan diri kita. Tahan dulu. Oh. Tahan dulu. Permandian kelahiran baru, permandian Oleh Roh kelahiran Kudus. baru menyelamatkan. Karena itu Oleh pembaptisan siapa? menyelamatkan. So, Elora, sekarang saya jelaskan karena engkau Oleh Roh tidak Kudus tahu. atau diri sendiri? Saudaraku, ketika engkau dibaptis, Oleh engkau Roh menerima Kudus Roh atau Kudus. diri sendiri? Romo sudah Saudara. banyak bicara dari tadi. Ketika engkau Gantian. dibaptis, engkau menerima Roh Kudus. Bat dulu. Kisah 2 ayat Gantian dulu, 38. Kisah 2 ayat 28. 38. 38. Jawab Petrus Lihat, kepada permandian mereka. orang terima Roh Kudus atau tidak? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekarang 1 Petrus 3 ayat 21, pembaptisan menyelamatkan atau tidak? Itu penjelasan dari Titus 3 ayat 5 tadi, supaya engkau tahu bagaimana harus mengkaitkan ayatnya kemana supaya engkau pintar sedikit. Oke. 1 Petrus 3 ayat 21. Setelah ini dia turun. Saya mau tidur. Juga Bukan karena kamu hanya saya sekarang- kecewa. Engkau belajar autodidak di mana tidak ada kriteria akademis di mana. Gantian dong, engkau Romo. Romo menafsir- bicara Tidak, terus. tidak. Bukan. Gantian dong, Oh, Romo. diam Bagaimana dulu. Engkau buat ini? apa Bukan di diri. sini? Engkau buat apa di sini? Tidak guna. Oke. Baca sekarang. Iya, gantian. Pembaptisan menyelamatkan tidak? Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu baca kembali Titus 3 ayat 5 supaya bisa mengerti konteksnya. Di situ omong tentang kelahiran pembaptisan baru di situ. Oleh Roh Pada Kudus. waktu itu, Iya, karena ia ketika telah- engkau dibaptis, engkau terima Roh Kudus. Sangat sudah dijelaskan ayat tadi. Gimana sih? Ngeyel terus. Oke, baca kembali. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Amin. tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Elora, ini pertanyaan terakhir dengan kejujuran. Permandian kelahiran baru itu apa? Itu pemandian dari Roh Kudus di pembaruan. Mendapat di 2 Korintus 5 ayat 7, kita menjadi ciptaan baru. Lahir baru. Nah, Permandian kelahiran baru. dia lahir Permandian. baru. Ya, permandian ini. Kau jelaskan kata permandian dulu. Itu dibasuh oleh Roh Kudus, air hidup. Di mana di situ? Pembaptisan adalah pembasuhan oleh Roh Kudus? Ya, oleh Roh Kudus. Kan ini oleh Roh Kudus, bukan diri sendiri. Dan di situ bilang dan. Iya. Aduh, bukan oleh di situ. Dan. Iya. Iya, dan oleh pembaruan Kau bilang yang dikerjakan oleh. oleh Roh Kudus. Di situ dan, bukan oleh. Loh, dan oleh. Kata dan di situ. Iya, memang dan. Bro, setahu saya ya, Oleh pembaharuan, Minta maaf Dan ya. oleh pembaharuan. Elora, engkau belajar Tirta, engkau belajar di Mesir. Bukan. Minta maaf ya. Bukan karena perbuatan. Iya, sorry, ya Kamina, KIDC sebentar. Saya komentar sebentar, saya dikit ini aja. protestan, bentar, brother. Oh, ya, oke Saya lah, ini silakan, dulu silakan. mantan protestan ya. Romo, doktrin utama kami mengatakan, Romo, kelahiran kembali itu adalah baptisan, Romo.
Dan baptisan itu yang menyelamatkan. Baru nanti setelah baptisan akan dicurai Roh Kudus, itu dari Protestan juga, Romo. Saya greget kali. Kau Protestan mana kau ini? Aduh, bodohnya. Tandanya kok nggak pernah pelajari tentang Masalahnya iman. dia hanya potong di situ, bukan karena perbuatan. Hanya itu sama. Haleluya. Amin. Hanya di situ saja. Tapi ayatnya belum selesai. Itu yang jadi soal juga. Aduh. Makanya Ya kami. Romo, saya kesal liatnya Romo tadi lo, kok bego banget ya. Padahal ayat ini juga sering dipakai sama pendeta kalau untuk bahas tentang pembaptisan itu menyelamatkan loh. Kamu lihat perdebatan pendeta-pendeta kalau bahas tentang baptisan itu menyelamatkan, mereka pakai ayat ini juga. Kamu ini Protestan dari mana lah, bingung saya. Bener-bener Protestan itu bukan ini. Ya gini, Amina, ya gini, teman-teman yang nonton ya, perhatikan, dia sengaja buat dirinya itu gelap, warna lampu hijau, supaya apa? Dia bisa ketawa-ketawa. Jadi setiap narasi Romo ada yang keliru, dia ketawain. Sadar nggak itu? Makanya kan Frater saya bilang tadi, mereka minta naik, pertanyaan, dijawab Pater, tafsir sendiri, ketawa-ketawa, terus lari terbirit-birit. Itulah mereka dari kemarin kan, begitu. Iya, makanya Karena sih. ini Kak, karena yang datang ini, yang kadang naik itu tidak sesuai dengan iman yang diajarkan oleh pendahulu mereka. Begitu loh. Mau mereka buka dari kamus Westminster, mau buka dari kamus besarnya Luther, ayat yang dia bawa itu justru membenarkan bahwa itu adalah mengenai baptisan. Begitu loh. Dan inilah karena nggak ada magisterium, nggak ada yang sebagai patokan. Jadi ngasal, asbunnya itu loh, tingkat dewa, memang ciri khas, asbun, asal bunyi. Tidak, maksudnya Lanjut, saya juga Pak. kecewa, hanya dia bilang, bukan karena perbuatan baik. Amin, tapi ayat selanjutnya tidak mau dengar. Macam kelanjutannya nggak mau dengar, itu kan lucu. Aduh. Ya betul, Romo. Yang saya herannya Pater, kenapa dia tidak kata pemandian kelahiran gitu, sama dengan baptis? Kok dia bilang beda, itu kenapa sih Pater? Ya gini Kak, ini saya jawab ya bagian itu ya. Oke, ini saya jawab bagian itu. Gini Kak Handayani, tapi Frater narasi Romo nggak ada yang keliru. Ya memang dia tuh nunggu Romo tuh keliru. Tahu nggak? Dia tuh nunggu ada narasi Romo yang keliru, mungkin dia salah kutip ayat atau apa, sehingga nanti dia serang di situ. Itu Kak Handayani. Oke, saya jawab ke IDC ya. Nah, permandian dengan pembaptisan apakah berbeda? Menurut Elora berbeda. Hebat. Luar biasa. Ya. Makanya dulu kalau kita orang zaman dulu ya, Kak IDC ya, orang Katolik zaman dulu ya, tahun 80-90-an, saya masih ingat dokumen kakek saya, nenek saya, itu namanya tuh sakramen permandian. Masih ada tulisannya tuh, masih tersimpan dengan saya, dokumennya, fotokopinya, masih ada. Punya kakek nenek saya ya, itu tulis tuh di gerejanya tuh, gereja Katolik tuh, gereja Katolik, dokumen resmi, sakramen permandian. Bayangkan tahun 80-90 Iya, di ada kampung kata juga permandian begitu. masih ada. Saya mau pergi permandian. Iya, Iya. permandian kita. Iya, betul Pater. Makanya Baptis ini kan Pater mungkin baru-baru terkenal karena celup-celup itu kan, makanya baru-baru heboh kata baptis itu karena dicelup tadi tuh Pater di air kotor kan, gitu. Biar sudah. Dia mau cari celah saya salah di mana, makanya mau salah anak kecil dari kemarin mau cari kesalahan. Macam saya pikir ini juga ya. Kenapa saya tidak beri kesempatan dia ngomong? Karena ngawur cuma buat apa beri kesempatan ngomong? Ketika dia mengatakan saya tidak menolak perbuatan, ya sudah gugur sola fide selesai. Bapak Ter, jangan marah. Bapak Ter Felix. Halo Bapak Ter. Oh, pada makan siang mungkin Pater setengah satu. Jangan ganggu apa makan siang. Saya mau tidur sini. Oke, catatan kaki. Engkau kesimpulan. Ya, iya Pater. Terima kasih. Selamat siang semua teman-teman. Pastor Felix, selamat siang. Itu jadi semakin teranglah bagaimana pengajaran tentang iman sehingga orang Protestan itu mengatakan hanya iman gitu. Nah, ternyata pemahaman mereka ya cukup sampai sebegitu. Setelah dijelaskan oleh Pater ya bahwa kita semakin terang bahwa iman itu
bukan menghasilkan perbuatan, tapi iman itu bekerja sama dan perbuatan. Dan ternyata memang karena apa? Pemahaman mereka, gagal paham mereka.